Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi di sini bersama saya Asep Koswara dari TK Anahal Bandung. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada tugas kali ini yaitu tugas koneksi antar materi di modul 4 tentang budaya positif. Salam dan bahagia, calon guru penggerak. Saya berada di kelas A7.49 dengan fasilitator Ibu Doktoranda Siti Aisyah, MPD. Dan pengajar praktek saya adalah Ibu Sri Mariani, SPD. Nah, pada budaya positif ini, kita akan bahas. Yuk, budaya positif ini adalah berarti ekosistem atau lingkungan positif yang mendukung tumbuh dan melekatnya karakter-karakter baik pada diri peserta didik agar mencapai keselamatan dan kebahagiaannya sebagai pribadi ataupun anggota masyarakat. Nah, di budaya positif ini terkenal dengan bagaimana menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, di sini tentang pemahaman apa sih tentang budaya positif itu. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk melakukan kontrol atau dorongan dalam pembentukan kepercayaan diri. Kemudian teori kontrol. Nah, di sini pemahamannya tentang posisi kontrol seorang pendidik itu dalam menyelesaikan beberapa kasus yang sering terjadi di sekolah. Selanjutnya tentang teori motivasi, yang dimana motivasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi berdasarkan imbalan atau penghargaan orang lain, serta motivasi ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Kemudian di budaya positif ini juga tentang hukuman dan penghargaan, yang diantaranya hukuman itu tidak selamanya bisa memberikan efek jerak, namun lebih banyak mengakibatkan yaitu efek negatifnya. Dan kemudian penghargaan pun tidak selamanya berdampak positif. Ternyata dalam penghargaan ini itu ada batasnya, karena ketergantungan akan penghargaan malah tidak akan baik kepada peserta didik itu sendiri. Kemudian di sini tentang posisi kontrol guru atau pendidik. Di antaranya memberi hukuman, membuat rasa bersalah, berperilaku sebagai teman, menjadi pemantau, dan menjadi manajer. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Ya, di budaya positif ini hal yang paling penting di sini yaitu kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Di antaranya kasih sayang, rasa diterima, penguasaan atau kekuasaan, kebebasan serta kesenangan. Kemudian di budaya positif ini ada keyakinan kelas yang pada awalnya saya hanya berpendapat bahwa bukan keyakinan kelas tapi kesepakatan atau aturan-aturan kelas. Nah, di sini adalah keyakinan kelas itu sebagai perangkat nilai kebajikan yang disepakati dan diyakini bersama oleh siswa dan guru ya, sehingga mereka dapat mengontrol dirinya dengan baik. Jadi perbedaannya dengan bagaimana sih kalau dengan kesepakatan kelas? Nah, di sini lebih kepada bagaimana keyakinan kelas atau sekolah atau kelas mereka yang mereka impikan atau kelas ideal yang mereka dambakan. Kemudian di budaya positif ini ada segitiga restitusi. Ya, di sini adalah bagaimana seorang guru menangani anak yang membuat kesalahan. Nah, di sini ada tahapan-tahapannya, yaitu pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian
Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi ini adalah untuk membuat kesalahan itu menjadi sosok yang lebih kuat, lebih baik, serta menyadari dirinya sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya dengan lebih baik. Dari materi budaya positif ini, bagaimana penerapan budaya positif dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran atau PBM, proses belajar mengajar di sekolah. Nah, di sini setelah mempelajari modul ini, bagaimana perubahan setelah mempelajari? Saya menyadari ternyata tidak selamanya memberikan penghargaan kepada murid dengan diiming-imingi, nanti kamu dapat bintang. Ternyata itu tidak bagus karena akan mengakibatkan ketergantungan. Dengan ketergantungan terhadap penghargaan, ketika saya tidak ada, dia menuntut untuk tetap diberikan penghargaan. Kemudian pengalaman. Nah, pengalaman di sini berdasarkan 5 posisi kontrol itu dari yang saya lakukan di sekolah itu, saya lebih berperan sebagai pemberi hukuman gitu ya. Jadi dengan harapan bahwa anak di sini memiliki efek jera dan menyadari kesalahannya. Tapi efek samping yang diakibatkan, dia menjadi benci kepada gurunya. Itu yang pengalaman yang pernah saya lakukan. Kemudian perasaan setelahnya, setelah saya melakukan pengalaman tersebut, itu saya merasa bersalah. Kalau bisa itu seandainya bisa diputar balikan waktu begitu ya. Tapi di sini adalah saya pembelajaran bagaimana menyadari ternyata posisi sebagai pemberi hukuman itu sangat salah. Mari kita telaah sekarang bagaimana koneksi antar materi 1.4 yaitu budaya positif dengan modul sebelumnya. Yang pertama yaitu kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, budaya positif ini sangat terhubung dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran itu berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini berarti anak itu diperlakukan bagaimana sesuai dengan lingkungan belajar yang menyenangkan, bagaimana anak di sini bisa berekspresi sehingga mereka merasa senang belajar, dan pembelajaran saat ini yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian kaitannya dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nah, di sini ada nilai-nilai dan peran guru penggerak yaitu berpihak pada murid serta perannya sebagai motivator. Nah, jadi di sini guru dalam budaya positif ini harus menjadi satu penggerak dalam artian seseorang yang betul-betul berperan dalam rangka menciptakan budaya positif. Di sini berkaitan dengan guru sebagai motivator, di mana guru memberikan dukungan, motivasi serta semangat kepada murid dalam pembelajaran. Kemudian budaya positif ini bagaimana sih hubungannya dengan 1.3 yaitu visi guru penggerak. Dalam visi guru penggerak yaitu ada inquiry apresiatif yang melalui tahapan bagja, di mana budaya positif ini sangat dibutuhkan dalam perencanaan inquiry apresiatif, penggerakan komunitas dengan berbasis kekuatan. Dengan budaya positif maka akan terjalin suatu komunitas yang kuat. Kemudian di sini budaya positif ini akan menghasilkan visi sekolah dalam rangka mereka merdeka belajar. Nah, di sini guru penggerak sebagai agen perubahan untuk menciptakan budaya positif dengan berkolaborasi dengan semua pemangku kebijakan dan semua warga sekolah. Baik, kemudian ada di sini saya merefleksi. Setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, kini saya menyadari bahwa sebagai guru harus berperan sebagai manajer kelas yang menguatkan nilai-nilai positif di kelasnya. Salah satunya dengan membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama dengan siswa. Selain itu, guru menerapkan segitiga restitusi pada murid yang membuat kesalahan dalam rangka memperbaiki kesalahannya tersebut untuk menjadi siswa itu menjadi lebih kuat dan lebih baik ketika kembali kepada kelompoknya.
Pada koneksi antar modul ini, seorang guru penggerak harus ada rancangan tindakan aksi nyata. Nah, ini terdiri dari bagan yang sudah disediakan. Saya menyajikannya, yaitu mari kita bahas. Yang pertama yaitu rancangan tindakan aksi nyata ini berjudul Implementasi Budaya Positif di TK Anahal Bandung melalui kesepakatan kelas. Nah, latar belakangnya TK Anahal Bandung ini terletak di lingkungan atau di tengah-tengah SMK, di mana terdapat perbedaan yang jauh dari perilaku antara anak SMK dan anak TK. Rentang perbedaannya itu memang sangat jauh. Kemudian sehingga terkadang siswa TK ini berperilaku meniru anak SMK yang tentu saja tidak sesuai dengan usianya. Maka sebagai guru TK harus dapat memberikan tuntunan agar siswa dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar sesuai dengan usianya. Peran guru di sini diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Mengembangkan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Selanjutnya dengan tujuan. Tujuan dari rencana aksi nyata ini yaitu yang pertama, menumbuhkan karakter murid dengan pendekatan aktivitas dan kegiatan positif yang sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Kemudian membangun disiplin positif melalui penerapan budaya positif dalam pembelajaran. Selanjutnya menyusun kesepakatan keyakinan kelas sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang terakhir yaitu menanamkan motivasi intrinsik pada murid untuk disiplin diri sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah, tolak ukurnya bahwa ini adalah sudah berhasil, yaitu yang pertama, sudah tumbuhnya karakter murid dengan pendekatan aktivitas dan kegiatan positif sesuai dengan perkembangan anak usia dini. Kemudian terbentuknya disiplin positif pada murid melalui penerapan budaya positif dalam aktivitas pembelajaran. Selanjutnya yaitu adanya kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah terjalin sebagai bagian dari budaya positif yang dikembangkan di sekolah. Yang terakhir yaitu murid memiliki motivasi intrinsik disiplin diri yang kuat. Kemudian di bagian D yaitu lini masa tindakan yang akan dilakukan pada rencana kegiatan aksi nyata ini, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru, serta orang tua siswa terkait budaya positif yang akan dilaksanakan di kelas. Kemudian mengidentifikasi budaya positif yang akan dikembangkan di kelas, melaksanakan pengumpulan curah pendapat dari berbagai siswa, dari siswa-siswa yang ada di kelas tersebut dalam mencapai kelas impian yang mereka harapkan. Kemudian merangkum pendapat siswa untuk dijadikan kesepakatan kelas. Kemudian selanjutnya yaitu guru bersama siswa menandatangani kontrak untuk anak usia dini. Kontrak kesepakatan itu dengan cap jari yang berwarna-warni sehingga menarik anak untuk melakukannya. Kemudian pelaksanaan tindakan selama 4 minggu atau 1 bulan, evaluasi dan rencana tindak lanjut pelaksanaan budaya positif. Nah, untuk yang selanjutnya, dukungan apa sih yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aksi nyata ini? Yang pertama tentu saja ada dukungan dan kerjasama dari kepala sekolah serta rekan-rekan guru di sekolah. Kemudian antusias dan keaktifan murid dalam merancang kesepakatan kelas bersama serta dapat melaksanakan kesepakatan tersebut serta kontrol positif setiap pelanggaran dan menerima konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Kemudian dukungan yang terakhir yaitu kesesuaian dan peran aktif orang tua murid dalam mengimplementasikan budaya positif di rumah. Jadi harus sesuai antara aktivitas di sekolah dengan penerapan
di rumah. Dan itu yang bisa saya sampaikan pada tugas kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.